Shalom Aleichem, salam sejahtera, damai sejahtera, dan sukacita Ruach Kodes atau sukacita Roh Kudus selalu melimpah di dalam hati dan selalu melimpah di dalam kehidupan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan Bapak Yahweh Besem Adonai Yeshua Mashiach Ruach Kodes, dan Bapak Yahweh Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik sorga atau Samayim, selalu menyertai dan selalu memberkati kita dalam kehidupan kita setiap harinya di dunia fana ini. Dan kita berjumpa lagi di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini. Dan di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini saya mengambil topik malaikat yang berperang bersama bangsa Israel. Jadi topik pembicaraan kita di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini adalah malaikat yang berperang bersama bangsa Israel. Dan sebelum kita membahas topik kita di Siraman Rohani Umat Nasrani ini dengan topik malaikat yang berperang bersama bangsa Israel, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa Yahweh yang ada di dalam surga atau Samayim, Bapa Yahweh Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik surga, Bapa yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kembali kami berdoa kepadamu Bapa. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak Bapak Yahweh atas pertolongan dan perlindungan Bapak Yahweh yang Bapak Yahweh berikan setiap harinya kepada kami. Dan juga kesehatan yang baik yang Bapak Yahweh berikan kepada kami Bapak. Dan Bapak Yahweh yang Maha mengampuni, ampuni juga semua salah dan dosa kami, baik itu dalam pikiran, perkataan maupun dalam perbuatan kami. Baik itu yang kami sengaja maupun tak sengaja, ampunilah Bapak. Dan pada saat ini Bapak Yahweh kami akan mendengarkan siraman rohani umat Nasrani dengan topik siapa malaikat yang berperang bersama bangsa Israel. Dan Bapak Yahweh, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami dapat memahami dan kami dapat mengerti firman Tuhan yang kami akan dengarkan pada saat ini Bapak. Dan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu supaya firman Tuhan yang saya akan sampaikan ini dan penonton dan pendengar dimanapun berada saat ini dapat kami memahami dan mengerti firman Tuhan, firman Bapak Yahweh yang akan saya sampaikan pada saat ini di Siraman Rohani Umat Nasrani. Dan Bapak Yahweh buat kami juga bisa memahami dan bisa mengerti dan menerapkan firman ini Bapak dalam kehidupan kami setiap harinya di dunia fana ini Bapak. Dan Bapak yang maha adil, maha arif dan maha bijaksana Bapak Yahweh, doa kami ini Bapak Yahweh kami panjatkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach yang dia adalah Mesias, Bapak Yahweh sendiri, Sang Juru Selamat manusia bagi yang percaya padanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, jadi topik kita pada saat ini di Siraman Rohani Umat Nasrani ini adalah malaikat yang berperang bersama bangsa Israel. Dan sebelum saya menjawab siapakah malaikat yang berperang bersama bangsa Israel dan orang dari manakah yang dilawan bangsa Israel, di mana bangsa Israel ini dibantu oleh seorang malaikat. Dan sebelum saya menjawabnya, Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, sebelum saya menjawabnya, saya akan memberitahukan terlebih dahulu bahwa jumlah malaikat itu sangat banyak sekali dan bahkan berlaksa-laksa jumlahnya. Dan di dalam firman Tuhan, di dalam kitab suci kita umat Nasrani, saudara-saudara, di dalam kitab suci kita itu tertulis bahwa jumlah malaikat itu sangat banyak sekali dan berlaksa-laksa jumlahnya. Dan konon saudara-saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, konon masing-masing orang yang percaya kepada Tuhan kita Bapak Yahweh itu masing-masing itu dijaga oleh malaikat. Jadi kita orang-orang yang beriman dan percaya kepada Bapak Yahweh di dalam nama Yeshua Mashiach itu kita dijaga oleh malaikat. Jadi tiap orang itu dijaga oleh malaikat. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, lalu seperti apa
Lalu seperti apakah awal terbentuknya malaikat itu? Dan bagaimanakah wujud dan rupa malaikat itu, saudara-saudara? Dan di sini sebelum saya menjawab malaikat yang berperang bersama bangsa Israel, saya akan memberitahukannya terlebih dahulu tentang bentuk malaikat, rupa malaikat, dan wujud malaikat, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, malaikat itu tidak untuk disembah. Malaikat tidak untuk disembah. Dan malaikat di dalam kitab suci itu, malaikat di dalam kitab suci disebut malhak. Di dalam bahasa Ibrani, malaikat dalam kitab suci itu di dalam berbahasa Ibrani disebut dengan malhak. Dan kalau dalam bahasa Yunani disebut dengan angelos. Dan malaikat itu adalah utusan Tuhan kita Bapa Yahweh. Dan malaikat itu adalah utusan Tuhan kita Bapa Yahweh yang mengenal Bapa Yahweh muka dengan muka. Dan malaikat itu mempunyai kelebihan daripada manusia. Dan malaikat itu adalah ciptaan Tuhan kita Bapa Yahweh sendiri. Dan walaupun demikian, malaikat juga saudara-saudara itu memiliki sifat yang abadi dan sifat yang kekal. Dan malaikat juga malaikat juga itu tidak mengalami yang namanya kematian jasmani, sebagaimana halnya dengan manusia yang mengalami kematian jasmani. Dan sekalipun malaikat adalah makhluk surga yang tidak bisa mati, saudara-saudara, namun tidak berarti malaikat itu boleh disembah. Jadi saudara, malaikat itu tidak boleh disembah. Dan Bapa Yahweh, Tuhan kita Bapa Yahweh itu melarang manusia menyembah malaikat. Dan kita baca di dalam Wahyu 22 ayat 8 sampai 10. Kita baca dalam Wahyu 22 ayat 8 sampai 9. Apa yang dikatakan di dalam Wahyu 22 ayat 8 sampai 9 berbunyi, Dan aku Yohanes yang melihat dan mendengar hal-hal ini, dan ketika aku mendengar dan melihat, aku tersungkur menyembah di depan kaki malaikat itu yang memperlihatkan hal-hal ini kepadaku. Ayat 9, dan dia berkata kepadaku, awas jangan, sebab aku adalah sesama hamba denganmu dan saudara-saudaramu para nabi, dan mereka yang memelihara perkataan-perkataan kitab ini menyembahlah kepada Elohim. Saya bacakan sekali lagi saudara-saudara. Wahyu 22 ayat 8 sampai 9 berbunyi, dan aku Yohanes yang melihat dan mendengar hal-hal ini, dan ketika aku mendengar dan melihat, aku tersungkur menyembah di depan kaki malaikat itu yang memperlihatkan hal-hal ini kepadaku. Ayat 9, dan dia berkata kepadaku, awas jangan, sebab aku adalah sesama hamba denganmu dan saudara-saudaramu para nabi, dan mereka yang memelihara perkataan-perkataan kitab ini menyembahlah kepada Elohim. Itulah pembacaan kitab suci kita di Wahyu 22 ayat 8 sampai 9. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, pada saat Yohanes ingin menyembah malaikat itu melarangnya dan berkata, keberadaannya hanyalah seorang hamba Yahweh, sama seperti Yohanes. Dan dalam kondisi demikian, saudara-saudara, malaikat tersebut justru menyuruh Yohanes untuk menyembah Tuhan kita Bapa Yahweh saja. Dan di sini juga saudara-saudara, saya juga memberitahukan terlebih dahulu tentang gender malaikat. Jadi gender malaikat itu pada dasarnya, gender malaikat atau jenis kelamin malaikat itu pada dasarnya tidak berjenis kelamin. Jadi malaikat itu tidak berjenis kelamin, bukan laki-laki, tetapi juga bukan perempuan.
Dan malaikat itu tidak mempunyai keturunan dan juga tidak kawin. Malaikat juga itu tidak kawin-mawin. Dan supaya lebih meyakinkan, saya akan membacakan firman Tuhan kita di Matius 22 ayat 30. Kita baca dulu Matius 22 ayat 30. Apa yang dikatakan oleh Matius 22 ayatnya yang ke-30. Matius 22 ayat 30 berbunyi, Matius 22 ayatnya yang ke-30. Kita baca di sini Matius 22 ayat ke-30 berbunyi, sebab pada waktu kebangkitan mereka tidak kawin maupun dikawini, tetapi menjadi seperti malaikat-malaikat Elohim di surga. Itulah saudara-saudara pembacaan kitab suci kita di Matius 22 ayat 30 yang berbunyi, sebab pada waktu kebangkitan mereka tidak kawin maupun dikawini, tetapi menjadi seperti malaikat-malaikat Elohim di surga. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, jadi meskipun tidak memiliki jenis kelamin, namun malaikat itu saudara-saudara kerap kali menampakkan diri kepada manusia dalam wujud laki-laki. Jadi saudara-saudara, malaikat itu juga itu sering menampakkan diri pada manusia dalam wujud laki-laki. Sebagai contohnya di Markus 16 ayat 5 sampai 6. Kita baca di sini Markus 16 ayat 5 Markus 16 ayat 5 sampai dengan 6. Markus 16 ayat 5 sampai dengan 6. Kita baca dulu Markus 16 ayat 5 sampai 6 berbunyi, dan setelah masuk ke dalam kubur itu, mereka melihat seorang muda sedang duduk di sebelah kanan dengan mengenakan jubah panjang putih, dan mereka keheranan. Ayat 6, namun dia berkata kepada mereka, jangan keheranan. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Dia telah dibangkitkan. Dia tidak ada di sini. Lihatlah tempat itu. Tempat di mana mereka membaringkan dia. Saya bacakan sekali lagi saudara-saudara, Markus 16 ayat 5 sampai 6 berbunyi, dan setelah masuk ke dalam kubur, mereka melihat seorang muda sedang duduk di sebelah kanan dengan mengenakan jubah panjang putih, dan mereka keheranan. Ayat 6, namun dia berkata kepada mereka, jangan keheranan. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Dia telah dibangkitkan. Dia tidak ada di sini. Lihatlah tempat itu. Tempat di mana mereka membaringkan dia. Itulah saudara-saudara pembacaan kita di Matius. Itulah pembacaan kita di pembacaan firman Tuhan di Markus 16 ayat 5 sampai 6. Dan di Markus 16 ayat 5 sampai 6 ini menulis penampakan malaikat di kubur Yesua. Dan penulisan malaikat dalam ayat ini saudara-saudara ditulis dalam bentuk kata maskulin yang berarti laki-laki. Jadi maskulin yang berarti ya laki-laki. Dan selain itu dalam kisah Sodom dan Gomoro juga, dalam kisah Sodom dan Gomoro, Lot melihat malaikat dalam wujud laki-laki. Lot itu melihat malaikat dalam wujud laki-laki di Kejadian 19 ayat 2. Kita baca di sini di Kejadian
Kejadian 19 ayat 2. Kejadian 19 ayat 2 berbunyi, saya bacakan di sini. Kejadian 19 ayat 2 berbunyi, kita baca Kejadian 19 ayat 2 berbunyi, dan dia berkata, lihatlah sekarang tuan-tuanku, aku mohon singgahlah ke rumah hambamu dan bermalamlah dan basuhlah kakimu. Lalu pagi-pagi tuan-tuan bangun dan melanjutkan perjalanan tuan-tuan. Tetapi mereka menjawab, tidak, karena kami akan bermalam di tanah lapang. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, pembacaan kitab suci kita di Kejadian 19 ayat 2. Kejadian 19 ayat 2 berbunyi, dan dia berkata, lihatlah sekarang tuan-tuanku, aku mohon singgahlah ke rumah hambamu dan bermalamlah dan basuhlah kakimu. Lalu pagi-pagi tuan-tuan bangun dan melanjutkan perjalanan tuan-tuan. Tetapi mereka menjawab, tidak, karena kami akan bermalam di tanah lapang. Dan itulah saudara-saudara pembacaan peruntunan kita di Kejadian 19 ayat 2. Dan Kejadian 18 ayat 1 sampai 9. Kita baca juga di sini Kejadian 18 ayat 1 sampai 19. Saya bacakan di sini Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan 19. Kejadian 18 ayat 1 sampai 19 berbunyi, dan Yahweh menampakkan diri kepadanya di antara pohon-pohon terbantin di Mamre, dan dia sedang duduk di pintu kemah pada waktu cuaca panas terik. Dan dia mengangkat matanya dan melihat, dan tampaklah 3 orang sedang berdiri di hadapannya. Dan dia melihatnya, dan dia berlari dari pintu kemahnya untuk menyongsong mereka, dan dia bersujud ke tanah. Dan dia berkata, Tuanku, aku mohon sekiranya aku boleh mendapatkan kemurahan di matamu, aku mohon janganlah berlalu dari hambamu ini. Aku mohon biarlah sedikit air dapat diterima, dan cucilah kakimu, dan beristirahatlah di bawah pohon. Ayatnya yang kelima, saudara-saudara. Ayat yang kelima, dan aku membawa sepotong roti dan aku akan menyegarkan hatimu. Sesudah itu tuan-tuan boleh berlalu, sebab itulah tuan-tuan telah lewat kepada hambamu. Dan mereka menjawab, jadi lakukanlah seperti yang telah engkau katakan. Lalu Abraham segera masuk ke dalam kemah dan berkata kepada Sarah, cepatlah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Dan berlarilah Abraham menuju kawanan lembu dan mengambil seekor anak dari lembu itu yang empuk dan baik, dan menyerahkannya kepada seorang muda, dan segeralah dia mengolahnya. Dan dia mengambil dadi dan susu dan anak lembu yang telah dia olah itu, dan dia menghidangkannya di hadapan mereka, tetapi dia sendiri berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, dan mereka pun makanlah. Dan mereka bertanya kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Dan dia menjawab, di sana di dalam kemah. Dan dia berkata, aku pasti akan kembali lagi kepadamu sesuai dengan saat kehidupan. Dan lihatlah, seorang anak laki-laki akan ada bagi Sarah istrimu. Dan Sarah mendengarkan itu di pintu kemah, dan itu ada di belakang dia. Adapun Abraham dan Sarah sudah tua, karena sudah memasuki hari-hari menjalani apa yang biasa pada wanita. Telah berakhir bagi Sarah. Maka tertawalah Sarah sambil berkata dalam hatinya, aku akan berahi ke aku setelah aku lisut, dan tuanku pun sudah renta. Maka tertawalah Sarah sambil berkata dalam hatinya, akan berahi ke aku setelah aku lisut, dan Tuhanku pun sudah renta. Lalu Yahweh berfirman kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa sambil berkata dalam hatinya, sungguh aku akan melahirkan seorang anak, padahal aku sudah tua. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Yahweh? Pada waktu yang telah ditetapkan aku akan kembali kepadamu, dan pada waktu kehidupan, dan seorang anak laki-laki akan ada bagi Sarah. Sarah menyangkal dengan berkata, aku tidak tertawa, karena dia takut. Tetapi dia berfirman
tidak, engkau memang tertawa. Ayat 16, dan berangkatlah orang-orang tersebut dari tempat itu dan mereka memandang ke arah Sodom, dan Abraham pergi bersama mereka yang mengantarkan mereka. Dan Yahweh berfirman, apakah aku akan merahasiakan dari Abraham apa yang sedang aku lakukan? Bukankah Abraham sesungguhnya akan menjadi bangsa yang besar dan berkuasa, dan dalam ia segala bangsa di bumi akan diberkati. Ayat 19, sebab aku telah mengenalnya bahwa apa saja yang akan dia perintahkan kepada anak-anaknya dan seisi rumah, sesudah dia mereka bahkan akan memelihara jalan Yahweh untuk melakukan kebenaran dan keadilan, sehingga Yahweh dapat mendatangkan bagi Abraham apa yang telah dia firmankan mengenai dirinya. Itulah Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara, itulah pembacaan firman Tuhan kita di Kejadian 18 ayat 1 sampai 19. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, dan Bapak Yahweh dan dua malaikatnya itu menampakkan diri sebagai laki-laki, dan benar-benar malaikat itu, saudara-saudara, makan bersama-sama dengan Abraham. Dan kita juga bisa baca di Yosua 5 ayat 13 sampai 14. Yosua 5 ayat 13 sampai 14. Apa yang dikatakan di Yosua? Kita baca dulu, saudara-saudara. Kita baca dulu di Yosua 5. Yosua 5 ayat 13 sampai 14. Yosua 5 ayat 13 sampai 14. Yos, kita baca, ini dia saudara-saudara. Yosua 5 ayat 13 sampai 14 berbunyi, Yosua 5 ayat 13 sampai 14 berbunyi, "6 hari engkau seharusnya bekerja dan melakukan segala." Yosua, kita baca di Yosua 5 ayat 13 sampai 14. Ini dia saudara-saudara, Yosua 5 ayat 13. "Dan terjadilah ketika Yosua berada di dekat Yeriko, pada saat dia melayangkan pandangannya dan melihat, maka tampaklah seorang pria berdiri di seberangnya dan pedangnya yang terhunus di tangannya. Lalu Yosua pergi kepada dia dan bertanya kepadanya, apakah engkau berpihak pada kami atau pada lawan-lawan kami? Ayat 14. Dan dia menjawab, bukan, tetapi sebagai panglima bala tentara Yahweh, aku sekarang datang. Lalu Yosua bersujud dengan mukanya ke tanah, dan dia menyembah serta berkata kepadanya, apa yang akan Tuhan katakan kepada hambanya ini? Saya bacakan sekali lagi saudara-saudara. Di Yosua 5 ayat 13 sampai 14 berbunyi, dan terjadilah ketika Yosua berada di dekat Yeriko, pada saat ia melayangkan pandangannya dan melihat, maka tampaklah seorang pria berdiri di seberangnya dan pedangnya yang terhunus di tangannya. Lalu Yosua pergi kepada dia dan bertanya kepadanya, apakah engkau berpihak pada kami atau pada lawan-lawan kami? Ayat 14. Dan dia menjawab, bukan, tetapi sebagai panglima bala tentara Yahweh, aku sekarang datang. Lalu Yosua bersujud dengan mukanya ke tanah, dan dia menyembah serta berkata kepadanya, apa yang akan Tuhan katakan kepada hambanya ini? Itulah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, pembacaan kitab suci kita di Yosua 5 ayat 13 sampai 14. Dan kita baca juga di Markus 16 ayat 5. Markus 16 ayat 5 berbunyi saudara-saudara.
Markus 16 ayat 5. Markus 16 ayat 5 berbunyi, dan setelah masuk ke dalam kubur itu, mereka melihat seorang muda sedang duduk di sebelah kanan dengan mengenakan jubah panjang putih, dan mereka keheranan. Saya bacakan sekali lagi. Markus 16 ayat 5 berbunyi, Markus 16 ayat 5 berbunyi, dan setelah masuk ke dalam kubur itu, mereka melihat seorang muda sedang duduk di sebelah kanan dengan mengenakan jubah panjang putih, dan mereka keheranan. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, jadi di Markus 16 ayat 5 ini menunjukkan malaikat itu menampakkan dirinya sebagai laki-laki. Malaikat itu menampakkan dirinya sebagai laki-laki, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, dari alasan-alasan di atas, saudara-saudara, nampaklah saudara-saudara bahwa kitab suci kita itu, saudara-saudara, itu lebih menunjukkan kekuatan dan ketegasan malaikat. Jadi sekali lagi saya mengatakan, saudara-saudara, bahwa di Markus 16 ayat 5 menunjukkan bahwa malaikat itu menampakkan dirinya sebagai laki-laki, bukan sebagai perempuan. Dan dari alasan-alasan di atas, saudara-saudara, nampaklah bahwa kitab suci kita umat Nasrani itu lebih menunjukkan kekuatan dan lebih menunjukkan ketegasan malaikatnya, lebih menunjukkan kekuatan dan ketegasan malaikatnya, khususnya dalam hal penghukumannya, sehingga lebih cocok digambarkan sebagai laki-laki. Terlebih di tengah budaya paternalistik yang mengutamakan peran laki-laki di zaman atau pada zaman Alkitab atau pada zaman kitab suci kita, saudara-saudara. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, sebelum saya menjawab malaikat yang berperang melawan bangsa Israel, sebelum saya menjawabnya juga, saudara-saudara, saya juga di sini akan memberitahukan Tuhan dalam wujud malaikat. Jadi Tuhan kita itu, Bapa Yahweh itu pernah dalam wujud malaikat. Dan hal yang menarik dari pembahasan malaikat pada saat ini, saudara-saudara, adalah bahwa Tuhan kita Bapa Yahweh itu menunjukkan dirinya dalam wujud malaikat. Dan firman Tuhan Bapa Yahweh menyampaikan hal ini dengan mengatakan bahwa malaikat Bapa Yahweh itu, bahwa Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa Tuhan kita itu pernah dalam wujud malaikat. Dan Bapa Yahweh menyampaikan hal ini dengan menulis malaikatnya, dengan malaikatnya, bahwa Bapa Yahweh itu merupakan Yahweh sendiri. Jadi malaikat yang menampakkan dirinya itu pada saat itu adalah Tuhan kita Bapa Yahweh sendiri dalam wujud malaikat. Dan dalam kitab suci kita seperti ini, biasa dalam kitab suci kita, saudara-saudara, malaikat seperti ini, saudara-saudara, ditulis dengan huruf M besar, saudara-saudara. Jadi di dalam kitab suci kita, sekali lagi saya mengatakan bahwa di dalam kitab suci kita itu malaikat seperti ini ditulis dengan huruf M besar. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, jadi ketika istilah malaikat, jadi ketika istilah malaikat Yahweh atau malaikat Yahweh itu muncul di kitab suci, maka yang dimaksudkan di sini adalah Yahweh itu sendiri, atau Tuhan Bapa Yahweh itu sendiri dalam wujud malaikat.
Contohnya saudara, kita bisa ambil contoh pada waktu Tuhan kita Bapa Yahweh itu menampakkan dirinya dalam wujud malaikat. Tuhan kita menampakkan dirinya dalam wujud malaikat itu ialah saat Tuhan kita Bapa Yahweh itu bertemu atau berbicara dengan beberapa tokoh Alkitab. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, Tuhan kita itu Bapa Yahweh itu pernah menampakkan diri dalam wujud malaikat. Itu pada saat bertemu atau berbicara dengan beberapa tokoh kitab suci kita, saudara-saudara. Nabi-nabi, pada saat bertemu dengan para nabi-nabi. Dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, contohnya saudara-saudara contohnya dalam kitab suci kita di Hagar. Di Hagar, di Kejadian 16 ayat 7. Juga Abraham di Kejadian 2 ayat 11. Musa, bertemu dengan Musa dalam wujud malaikat di Keluaran 3 ayat 2. Dan bertemu dengan Gideon dalam wujud malaikat di Gideon Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 12. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudari, jadi Tuhan kita itu, sekali lagi saya mengatakan bahwa Tuhan kita itu Bapa Yahweh itu pernah menampakkan diri dalam wujud malaikat kepada para tokoh kitab suci kita, kepada nabi-nabi. Contohnya Hagar. Hagar dapat kita baca di Kejadian 16 ayat 7. Di Abraham di Kejadian 2 ayat 11. Musa di Keluaran 3 ayat 2. Dan kepada Gideon, Bapa Yahweh menampakkan dirinya kepada Gideon di Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 12. Saudara-saudara, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasih oleh Bapa Yahweh, dan kepastian saudara-saudara, dan kepastian bahwa malaikat itu adalah Bapa Yahweh sendiri itu dapat kita lihat dari wibawa perkataannya yang sama dengan cara berbicara Yahweh sendiri, serta perintah-perintah dan nubuat atau janji-janjinya yang hanya bisa diucapkan oleh Tuhan kita Bapa Yahweh sendiri, saudara-saudara. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari yang dikasih oleh Bapa Yahweh, jadi Tuhan kita itu Bapa Yahweh itu pernah menjumpai nabi-nabi dalam wujud malaikat, dan bertemu dengan Hagar dalam wujud malaikat itu, bertemu dengan Hagar, bertemu dengan Abraham, bertemu dengan Musa, dan bertemu dengan Gideon. Dan di sini saya akan memberitahukan satu persatu saudara-saudara, sewaktu Tuhan kita Bapa Yahweh itu bertemu dengan nabi-nabi. Bertemu dengan nabi-nabi seperti Nabi Hagar. Jadi Bapa Yahweh bertemu dengan nabi-nabi dalam wujud malaikat kepada Hagar, Abraham, Musa, dan Gideon. Dan saudara-saudara, Bapa Yahweh itu bertemu dengan Bapa Yahweh dalam wujud malaikat, bertemu dengan Hagar itu dapat kita baca di Kejadian 16 ayat 7. Kita baca di sini di Kejadian 16 ayat 7 berbunyi, dan malaikat Yahweh menjumpai dia di dekat mata air di padang gurun, yaitu suatu mata air yang berada di sisi jalan menuju ke Sur. Itulah saudara-saudara pembacaan kita di Kejadian 16 ayat 7. Saya bacakan sekali lagi. Kejadian 16 ayat 7 berbunyi, dan malaikat Yahweh menjumpai dia di dekat mata air di padang gurun, yaitu suatu mata air yang berada di sisi jalan menuju ke Syur. Dan saudara-saudara, Bapa Yahweh dalam wujud malaikat itu bertemu dengan Abraham. Dapat kita baca di Kejadian 22 ayat 11. Kita baca di sini Kejadian 22 ayat 11 berbunyi, tetapi berserulah malaikat Yahweh dari langit kepadanya dan berfirman,
Abraham, Abraham. Dan dia menjawab, inilah aku. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Bapak Yahweh. Jadi Bapak Yahweh dalam wujud malaikat itu bertemu dengan Abraham itu di Kejadian 22 ayat 11. Saya bacakan sekali lagi. Kejadian 22 ayat 11 berbunyi, tetapi berserulah malaikat Yahweh dari langit kepadanya dan berfirman, Abraham, Abraham. Dan dia menjawab, inilah aku. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, jadi Bapak Yahweh juga itu dalam wujud malaikat itu bertemu dengan menjumpai Gideon itu dapat kita baca di Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 12. Kita baca di sini Hakim-Hakim 6. Hakim-Hakim 6 ayatnya yang ke-11 sampai 12 berbunyi, kemudian datanglah malaikat Yahweh dan duduk di bawah pohon terbantin yang ada di Opra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu dan anaknya Gideon, sedang mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur untuk menyembunyikannya dari mata orang-orang Midian. Dan malaikat Yahweh itu menampakkan diri kepadanya. Malaikat Yahweh itu menampakkan diri kepadanya dan berfirman, Yahweh ada beserta engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Saya bacakan sekali lagi saudara-saudara di Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 12. Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 12 berbunyi, kemudian datanglah malaikat Yahweh dan duduk di bawah pohon terbantin yang ada di Opra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu dan anaknya Gideon, sedang mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur untuk menyembunyikannya dari mata orang-orang Midian. Dan malaikat Yahweh itu menampakkan diri kepadanya dan berfirman, Yahweh ada beserta engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Itulah saudara-saudara, Tuhan kita Bapak Yahweh dalam wujud malaikat itu bertemu dengan Gideon dapat kita baca di Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 12. Dan Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, saya mengatakan di sini bahwa kepastian bahwa malaikat itu adalah Yahweh sendiri itu, sekali lagi saya mengatakan bahwa kepastian bahwa malaikat itu adalah Bapak Yahweh sendiri itu dapat kita lihat dari wibawa perkataannya yang sama dengan cara berbicara Tuhan kita Bapak Yahweh sendiri, serta perintah nubuat atau janjinya yang hanya bisa diucapkan oleh Yahweh itu sendiri, saudara-saudara. Dan di sini juga saudara-saudara, saya juga memberitahukan juga terlebih dahulu bahwa iblis adalah malaikat yang jatuh. Jadi saudara-saudara, sebelum saya memberitahukan juga siapa nama malaikat yang membantu bangsa Israel berperang, saudara-saudara, itu saya memberitahukan terlebih dahulu saya juga memberitahukan dulu di sini juga bahwa iblis adalah malaikat yang jatuh, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara dimanapun berada saat ini, iblis itu adalah malaikat yang jatuh. Dan dari sekian banyak jumlah malaikat, saudara-saudara, ternyata ada sebagian dari mereka yang jatuh itu karena memberontak kepada Tuhan kita Bapak Yahweh. Dan para malaikat yang memberontak kepada Bapak Yahweh itu dapat kita baca di dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Kita baca dulu di 2 Petrus 2 ayat 4.
kita baca di 2 Petrus. Kita baca di sini di 2 Petrus 2 ayat 4. 2 Petrus 2 ayat 4 berbunyi, 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jika Elohim tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang telah berdosa, sebaliknya dia telah menyerahkan ke dalam belenggu-belenggu kegelapan dengan melemparkannya ke dalam tertarus untuk ditahan sampai penghakiman. Saya bacakan sekali lagi, saudara-saudara. Saya bacakan sekali lagi di tentang malaikat yang memberontak kepada Tuhan kita Bapa Yahweh itu dicatat dalam 2 Petrus 2 ayat 4. 2 Petrus 2 ayat 4 berbunyi, sebab jika Elohim tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang telah berdosa, sebaliknya dia telah menyerahkannya ke dalam belenggu-belenggu kegelapan dengan melemparkannya ke dalam tertarus untuk ditahan sampai penghakiman. Itulah pembacaan kita di 2 Petrus 2 ayat 4. Dan kita juga bisa baca di Yudas 1 ayat 6. Kita baca dulu di apa yang dikatakan di Yudas 1 ayat 6 berbunyi, Yudas 1 ayat 6. Yudas 1 ayat 6 berbunyi, juga para malaikat, mereka yang tidak menjaga asal-usul mereka sendiri, malah telah meninggalkan kediamannya sendiri. Dia telah menahan mereka dengan belenggu abadi di bawah kekelaman, sampai pada penghakiman pada hari yang besar. Saya bacakan sekali lagi, saudara-saudara, di Yudas 1 ayat 6 berbunyi, Yudas 1 ayat 6, juga para malaikat, mereka yang tidak menjaga asal-usul mereka sendiri, malah telah meninggalkan kediamannya sendiri. Dia telah menahan mereka dengan belenggu abadi di bawah kekelaman sampai pada penghakiman pada hari yang besar. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara pembacaan kita di Yudas 1 ayat 6. Dan saudara-saudara, ini di sini itu disebutkan tentang malaikat di 2 Petrus 2 ayat 4 dan Yudas 1 ayat 6, ini di sini disebutkan tentang malaikat-malaikat yang memberontak kepada Tuhan kita Bapa Yahweh. Dan ditawan di suatu tempat hingga tiba saatnya hari penghakiman bagi mereka. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, tetapi saudara-saudara, tetapi tidak semuanya malaikat yang memberontak itu ditawan. Tidak semua malaikat yang memberontak itu ditawan. Dan sebagian lagi itu justru dilemparkan ke bumi. Itulah yang kita sebut dengan iblis dan setan. Dan kejatuhan iblis, saudara-saudara, kejatuhan iblis dan setan itu dahulunya itu merupakan seorang malaikat. Dahulunya merupakan seorang malaikat. Dan itu dapat kita baca di dalam kitab suci kita, dapat kita baca di dalam kitab suci kita di Yesaya 14 ayat 2. Di Yesaya 14 ayat 2 dan Yeskel 12. Dapat kita baca di Yesaya 14 ayat 2. Dan kita bisa baca juga di Ayub 4 ayat 18 dan Wahyu 12 ayat 19. Kita baca dulu di Yesaya 14 ayat 12. Yesaya 14 ayat 12. Yesaya, kita baca, saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kita baca di kitab Yesaya. Yesaya 14 ayat 12 berbunyi, Yesaya
Yesaya 14. Jadi saudara, dapat kita baca di Yesaya 14 ayat 12. Yesaya ayat 14 ayat 12 berbunyi, betapa engkau telah jatuh dari surga, hai Heilel ben Sakar. Engkau telah dihempaskan ke bumi, hai yang melemahkan bangsa-bangsa. Saya bacakan sekali lagi saudara-saudara. Saya bacakan sekali lagi Yesaya 14 ayat 12. Yesaya 14 ayat 12 berbunyi, betapa engkau telah jatuh dari surga, hai Heilel ben Sakar. Engkau telah dihempaskan ke bumi, hai yang melemahkan bangsa-bangsa. Itulah pembacaan kita di Yesaya 14 ayat 12. Dan kita bisa baca juga di Yehezkel. Kita baca di kitab Yehezkel. Dapat kita baca juga di kitab Yehezkel. Saudara-saudara, kita baca di kitab Ayub. Kita baca di kitab Ayub 4 ayat 18. Kita baca dulu di kitab Ayub. Apa yang dikatakan oleh kitab Ayub? Saudara-saudara, di sini saya bacakan kitab Ayub juga. Kita baca di Ayub 4 ayat 18. Ayub 4 ayat 18 berbunyi, lihatlah, dia tidak menaruh kepercayaan kepada hamba-hambanya, dan dia mendapati malaikat-malaikatnya pun bodoh. Saya bacakan sekali lagi saudara-saudara. Ayub 4 ayat 18 berbunyi, lihatlah, dia tidak menaruh kepercayaan kepada hamba-hambanya, dan dia mendapati malaikat-malaikatnya pun bodoh. Dan itulah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Bapa Yahweh, pembacaan kita di Ayub 4 ayat 18. Dan kita juga bisa baca di Wahyu 12 ayat 9. Kita baca dulu saudara-saudara. Kita baca dulu apa yang dikatakan di Wahyu 12 ayat 9 berbunyi. Wahyu 12 ayat 9, dan naga besar itu dilemparkan keluar, yaitu si ular tua yang disebut si iblis dan setan yang menyesatkan ke seluruh dunia, dan dia telah dilemparkan ke bumi, dan para malaikatnya telah dilemparkan bersama dia. Saya bacakan sekali lagi saudara-saudara, saya bacakan sekali lagi Wahyu 12 ayat 9. Apa yang dikatakan oleh Wahyu 12 ayat 9 berbunyi, dan naga besar itu dilemparkan keluar, yaitu si ular tua yang disebut si iblis dan setan yang menyesatkan seluruh dunia, dan dia telah dilemparkan ke bumi, dan para malaikatnya dia telah dilemparkan ke bumi, dan para malaikatnya telah dilemparkan bersama dia. Itulah Bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara, pembacaan kita di Wahyu 12 ayat 9. Dan di sini juga saudara-saudara saya memberitahukan tentang jumlah malaikat. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, jumlah malaikat itu saudara-saudara sangat banyak saudara-saudara. Saya sudah katakan tadi bahwa jumlah malaikat itu sangat banyak, bahkan berlaksa-laksa. Dan menurut tradisi orang Yahudi, saudara-saudara, menurut tradisi orang-orang Yahudi, setiap orang yang percaya itu mempunyai malaikatnya sendiri-sendiri yang melayaninya. Dan hal ini saudara-saudara, hal ini didasari dari Matius 18 ayat 10 dan Kisah Para Rasul 12 ayat 15. Jadi saya katakan sekali lagi saudara-saudara bahwa menurut tradisi orang-orang Yahudi, setiap orang yang percaya itu mempunyai malaikatnya sendiri-sendiri
yang melayani mereka. Dan hal ini didasari dari Matius 18 ayat 10 dan Kisah Para Rasul 12 ayat 5. Kita baca dulu di Matius. Kita baca di sini di Matius 18 ayat 10. Matius 18 ayat 10 berbunyi, Matius 18 ayat 10, waspadalah, janganlah merendahkan seorang dari mereka yang kecil ini, karena aku berkata kepadamu bahwa malaikat-malaikat mereka di surga senantiasa memandang wajah Bapakku yang di surga. Saya bacakan sekali lagi saudara-saudara, Matius 18 ayat 10. Matius 18 ayat 10 berbunyi, waspadalah, janganlah merendahkan seorang dari mereka yang kecil ini, karena aku berkata kepadamu bahwa malaikat-malaikat mereka di surga senantiasa memandang wajah Bapakku yang di surga. Itulah pembacaan kita di Matius 18 ayat 10, dan kita baca juga di Kisah Para Rasul 12 ayat 15. Kisah Para Rasul 12 ayat 15 berbunyi, 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 namun mereka berkata kepadanya, engkau menggigau, tetapi dia bersikeras menganggapnya demikian. Maka mereka berkata, itu adalah malaikatnya. Saya bacakan sekali lagi saudara-saudara di Kisah Para Rasul 12 ayat 15 berbunyi, Kisah Para Rasul 12 ayat 15 berbunyi, namun mereka berkata kepadanya, engkau menggigau, tetapi dia bersikeras menganggapnya Namun mereka berkata kepadanya, engkau menggigau, tetapi dia bersikeras menganggapnya demikian. Maka mereka berkata, itu adalah malaikatnya. Itulah pembacaan kita saudara-saudara di Kisah Para Rasul 12 ayat 15. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, dari banyaknya ayat kitab suci kita yang telah kita bacakan, yang telah saya bacakan tadi itu, kita dapat mengetahui saudara-saudara, kita dapat mengetahui bahwa memang malaikat-malaikat itu diciptakan itu sangat banyak sekali, bahkan berlaksa-laksa jumlahnya, bahkan tidak terhitung saudara-saudara. Dan saudara-saudara di Daniel 7 ayat 10, Ibrani 12 dan 22 dan Wahyu 5 ayat 11 saudara-saudara. Jadi kita bisa mengetahuinya saudara-saudara, kita bisa mengetahuinya itu di Daniel 7 ayat 10, di Ibrani 12 ayat 22 dan Wahyu 5 ayat 11 saudara-saudara. Dan saya bacakan dulu saudara-saudara, saya bacakan dulu di Daniel 7 ayat 10. Saya bacakan di sini Daniel 7 pembacaan kitab suci kita di Daniel Daniel 7 ayatnya yang ke-10. Daniel 7 ayatnya yang ke-10 berbunyi, suatu aliran api muncul dan mengalir dari hadapannya. Ribuan orang keluar melayani dia dan berlaksa-laksa orang berdiri di hadapannya. Pengadilan bersidang dan kitab-kitab dibuka. Saya bacakan sekali lagi saudara-saudara di Daniel 7 ayat 10 berbunyi, suatu aliran api muncul dan mengalir dari hadapannya. Ribuan orang keluar melayani dia dan berlaksa-laksa orang berdiri di hadapannya.
pengadilan bersidang, dan kitab-kitab dibuka. Dan kita baca juga di Ibrani, saudara-saudara. Kita bisa juga baca di Ibrani 12 ayat 22. Kita baca juga Ibrani 12 ayat 22 berbunyi, Ibrani 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Gunung Sion dan ke kota Elohim yang hidup, ke Yerusalem surgawi dan kepada berpuluh-puluh ribu malaikat. Saya bacakan sekali lagi, Ibrani 12 ayat 22 berbunyi, tetapi kamu sudah datang ke Gunung Sion dan ke kota Elohim yang hidup, ke Yerusalem surgawi dan kepada berpuluh-puluh ribu malaikat. Itulah pembacaan kitab suci kita di Ibrani 12 ayat 22. Dan kita juga bisa baca di Wahyu 5 ayat 11. Kita baca dulu di Wahyu 5. Kita baca di Wahyu 5 ayatnya yang ke-11. Wahyu 5 ayatnya yang ke-11 berbunyi, Wahyu 5 ayatnya yang ke-11, dan aku melihat, bahkan aku mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tahta dan makhluk-makhluk. Saya bacakan sekali lagi, Wahyu 5 ayat 11 berbunyi, dan aku melihat, bahkan aku mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tahta dan malaikat hidup dan para tua-tua itu, dan jumlah mereka adalah berlaksa-laksa dan beribu-ribu. Saya bacakan sekali lagi di Wahyu 5 ayat 11 berbunyi, dan aku melihat, bahkan aku mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tahta dan makhluk hidup dan para tua-tua itu, dan jumlah mereka adalah berlaksa-laksa dan beribu-ribu. Saya bacakan sekali lagi, dan aku melihat, bahkan aku mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tahta dan makhluk hidup dan para tua-tua itu, dan jumlah mereka adalah berlaksa-laksa dan beribu-ribu. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, jadi jumlah malaikat itu sangat banyak, saudara-saudara, berlaksa-laksa. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, namun hanya 2 malaikat, saudara-saudara, hanya 2 malaikat yang disebutkan namanya dalam kitab suci kita. Dan malaikat yang disebutkan namanya dalam kitab suci kita itu hanya 2 malaikat yang disebutkan namanya. Dan banyak malaikat-malaikat yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, banyak malaikat-malaikat yang lain. Tetapi yang paling dominan dan sering muncul di kitab suci kita adalah, dan sering kita baca di Alkitab kita adalah, yaitu hanya 2 malaikat, yaitu malaikat Mikael dan malaikat Gabriel, saudara-saudara. Dan firman Tuhan kita Bapak Yahweh itu, firman Tuhan kita Bapak Yahweh itu dengan tegas dan spesifiknya, saudara-saudara, firman Tuhan kita Bapak Yahweh itu dengan tugas dan spesifiknya itu, malaikat-malaikat itu bernama Gabriel dan Mikael, saudara-saudara. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa 2 malaikat yang disebutkan, yang sering disebutkan dalam Alkitab itu adalah malaikat Gabriel dan malaikat Mikael. Dan firman Tuhan kita mencatat bahwa tugas malaikat Gabriel adalah membawa firman Yahweh kepada orang-orang tertentu. Jadi tugas dari malaikat Gabriel itu, saya memberitahukan juga di sini bahwa tugas dari malaikat Gabriel itu adalah membawa berita
membawa berita. Malaikat Gabriel ialah membawa berita atau membawa firman Tuhan kita Bapa Yahweh kepada orang-orang tertentu. Dan seperti kita bisa ambil contoh seperti kepada Daniel, membawa berita kepada Daniel. Kita bisa baca di kitab Daniel 8 ayat 15 sampai 17. Kepada Sakaria, ayah Yohanes Pembaptis, dapat kita baca di Lukas 1 ayat 18 sampai 19. Juga kepada Maria, kita bisa baca kepada Maria itu ibu Yesua, kepada Maria ibu Yesua Masya itu di Lukas 1 ayat 26 sampai 27. Dan saudara-saudara, kita baca dulu di kitab Daniel 8 ayat 15 sampai 17. Kitab Daniel. Apa yang dikatakan oleh kitab Daniel 8 ayat kitab Daniel 18 kitab Daniel 8 ayat 15 sampai 17. Daniel 8 ayat 15 sampai 17 berbunyi, maka terjadilah aku Daniel telah melihat penglihatan itu. Kemudian aku mencari artinya dan tampaklah rupa seperti seorang manusia berdiri di depanku. Ayatnya yang ke-16, dan aku mendengar suara orang itu dari tepi sungai Ulai itu. Dan dia memanggil dan berkata, Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. Ayat 17. Lalu ia datang ke sebelah tempatku, dan ketika dia datang, aku ketakutan dan jatuh tertelungkup. Tetapi dia berkata kepadaku, pahamilah hai anak manusia, bahwa penglihatan itu adalah mengenai akhir masa. Saya bacakan sekali lagi saudara-saudara. Saya bacakan sekali lagi di kitab Daniel 8 ayat 15 sampai 17 berbunyi, maka terjadilah aku Daniel telah melihat penglihatan itu. Kemudian aku mencari artinya, dan tampaklah rupa seperti seorang manusia berdiri di depanku. Dan aku mendengar suara orang itu dari tepi sungai Ulai itu. Dan dia memanggil dan berkata, Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. Lalu ia datang ke sebelah tempatku, dan ketika dia datang aku ketakutan dan jatuh tertelungkup. Tetapi dia berkata kepadaku, pahamilah hai anak manusia, bahwa penglihatan itu adalah mengenai akhir masa. Dan kita baca juga di sini di Lukas 1 ayat 18 sampai 19. Lukas Lukas 1, kita baca di sini di Lukas 1 ayat 18 sampai 19 berbunyi, lalu Sakaria berkata kepada malaikat itu, bagaimana aku akan mengetahui hal ini, sebab aku sudah tua dan istriku telah lanjut usianya. Dan sambil menanggapi, malaikat itu berkata kepadanya, akulah Gabriel yang berdiri di hadapan Elohim, dan aku telah diutus untuk berbicara kepadamu dan menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, pembacaan kita di Yudas 1 ayat 9. Saya bacakan sekali lagi, Yudas 1 ayat 9, Yudas 1 ayat 18 sampai 19 berbunyi, lalu Sakaria berkata kepada malaikat itu, bagaimanakah aku akan mengetahui hal ini, sebab aku sudah tua dan istriku telah lanjut usianya. Ayat 19, dan sambil menanggapi, malaikat itu berkata kepadanya, akulah Gabriel yang berdiri di hadapan Elohim, dan aku telah diutus untuk berbicara kepadamu dan menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Dan
dapat kita baca juga saudara-saudara. Dapat kita baca juga di Lukas 1 ayat 26 sampai 27. Kita baca di sini dulu Lukas 1 ayat 26 sampai 27. Lukas 1 ayat 26 sampai 27 berbunyi, dan pada bulan ke-6 malaikat Gabriel diutus oleh Elohim ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang telah ditunangkan dengan seorang pria bernama Yusuf dari keluarga Daud, dan nama perawan itu Maria. Saya bacakan sekali lagi Lukas 1 ayat 26 sampai 27 berbunyi, dan pada bulan ke-6 malaikat Gabriel diutus oleh Elohim ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang telah ditunangkan dengan seorang pria bernama Yusuf dari keluarga Daud, dan nama perawan itu Maria. Itulah pembacaan kita di Lukas 1 ayat 26 sampai 27. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, malaikat itu saudara-saudara pada dasarnya adalah makhluk roh. Jadi di sini juga saya memberitahukan bahwa malaikat itu pada dasarnya adalah makhluk roh. Dan di Ibrani 1 ayat 14 kita dapat baca di Ibrani 1 ayatnya yang ke-14. Kita baca di sini Ibrani 1 ayat 14 berbunyi, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang beribadah, yang diutus untuk pelayanan sehubungan dengan mereka yang akan segera mewarisi keselamatan. Saya bacakan sekali lagi saudara-saudara di Ibrani 1 ayat 14. Ibrani 1 ayat 14 berbunyi, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang beribadah, yang diutus untuk pelayanan sehubungan dengan mereka yang akan segera mewarisi keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, jadi malaikat pada dasarnya adalah makhluk roh. Saya telah bacakan di Ibrani 1 ayat 14. Dan sehingga saudara-saudara, sehingga mereka itu tidak memiliki bentuk jasmani yang permanen. Dan Tuhan kita Yeshua Masya mengatakan bahwa Tuhan kita Yeshua Masya itu mengatakan bahwa roh itu tidak mempunyai tulang dan daging. Jadi Tuhan kita Yeshua Masya mengatakan bahwa roh itu tidak mempunyai tulang dan tidak mempunyai daging. Dan meskipun demikian, malaikat itu bisa menampakkan diri. Malaikat itu bisa menampakkan diri dalam bentuk manusia. Dan dalam beberapa peristiwa saudara-saudara, dan dalam beberapa peristiwa selalu dalam wujud laki-laki. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, itu malaikat juga itu tidak hanya menampakkan diri sebagai manusia saja, tetapi dia bisa menampakkan diri dalam bentuk-bentuk yang lain saudara-saudara. Dan bentuk-bentuk malaikat itu saudara-saudara ada dalam bentuk manusia, ada yang dalam bentuk binatang juga saudara-saudara. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, jadi malaikat juga itu bisa menampakkan diri selain bisa menampakkan diri sebagai manusia atau dalam wujud binatang, tapi bisa menampakkan diri seperti sesuatu yang menakutkan bagi manusia yang berjumpa dengan mereka. Jadi malaikat itu bisa dalam wujud menakutkan bagi manusia apabila berjumpa dengan manusia dalam wujud menakutkan. Dan kata jangan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kata jangan takut seringkali diucapkan. Kata jangan takut ini saudara-saudara, kata jangan takut ini seringkali diucapkan pertama kali oleh malaikat saat bertemu dengan manusia. Jadi
Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, kalau malaikat itu bertemu dengan manusia, yang pertama kali diucapkan oleh malaikat adalah jangan takut. Itu seringkali diucapkan oleh malaikat kalau bertemu dengan manusia adalah pertama kali adalah jangan takut. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, saya sudah memberitahukan tentang malaikat, di mana malaikat itu tidak untuk disembah. Dan saya juga telah memberitahukan tentang gender malaikat atau jenis kelamin malaikat. Dan saya juga telah memberitahukan bahwa Tuhan kita itu Bapa Yahweh pernah itu dalam wujud malaikat. Dan saya juga telah memberitahukan bahwa iblis adalah malaikat yang jatuh, yang biasa kita kenal dengan Lucifer. Dan sekarang saatnya saya akan memberitahukan malaikat yang berperang bersama bangsa Israel. Jadi malaikat yang berperang bersama bangsa Israel itu adalah malaikat Mikael. Malaikat yang berperang bersama bangsa Israel itu adalah malaikat Mikael. Jadi saudara-saudara, di sini saya memberitahukan bahwa malaikat yang berperang bersama bangsa Israel itu adalah malaikat Mikael. Dan malaikat Mikael ini membantu bangsa Israel itu dalam perang melawan orang Persia. Dan saudara-saudara, malaikat Mikael juga ini selain membantu bangsa Israel melawan orang Persia, malaikat Mikael juga ini adalah penghulu malaikat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, malaikat Mikael ini juga adalah penghulu daripada malaikat. Dan kita bisa baca di kitab Yudas. Kita bisa baca di kitab Yudas 1 ayat 9. Saya bacakan di sini Yudas 1 ayatnya yang ke-9. Namun demikian Mikael penghulu malaikat ketika bertengkar karena berselisih dengan si jahat mengenai mayat Musa, dia tidak berani menimpakan penghakiman berupa hujatan. Sebaliknya dia berkata, kiranya Yahweh menghardik engkau. Saya bacakan sekali lagi saudara-saudara. Yudas 1 ayat 9. Yudas 1 ayat 9 berbunyi, namun demikian Mikael penghulu malaikat ketika bertengkar karena berselisih dengan si jahat mengenai mayat Musa, dia tidak berani menimpakan penghakiman berupa hujatan. Sebaliknya dia berkata, kiranya Yahweh menghardik engkau. Itulah pembacaan kitab suci kita di Yudas 1 ayat 9. Jadi sekali lagi saya mengatakan saudara-saudara bahwa malaikat yang berperang bersama bangsa Israel itu adalah malaikat Mikael. Jadi bangsa Israel dibantu oleh malaikat Mikael itu berperang melawan orang Persia. Dan malaikat Mikael ini adalah malaikat penghulu malaikat juga. Malaikat Mikael juga ini adalah penghulu malaikat. Kita bisa baca di Yudas 1 ayat 9. Dan juga saudara-saudara, malaikat Mikael ini malaikat yang berperang nanti melawan iblis di akhir zaman. Jadi di akhir zaman nanti ini malaikat Mikael itu akan melawan iblis di akhir zaman saudara-saudara. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, sekian dan kita jumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain. Dan sebelum kita mengakhiri siraman rohani umat Nasrani ini, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa Yahweh yang ada di dalam sorga, Bapa Yahweh pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan sang pemilik sorga, kami kembali mengucap syukur kepadamu Bapa Yahweh atas perlindunganmu, atas berkatmu dan atas penyertaanmu, juga atas kebaikanmu dan pemeliharaanmu kepada kami dalam kehidupan kami setiap harinya di dunia fana ini. Dan Bapa Yahweh,
Terima kasih juga Bapak Yahweh karena Engkau telah memimpin firman Tuhan yang saya telah sampaikan ini kepada semua penonton dan pendengar dimanapun berada saat ini, dari awal sampai akhir. Bapak Yahweh telah memimpinnya, dan Bapak Yahweh yang maha pengasih lagi maha penyayang, maha adil dan maha bijaksana. Bapak Yahweh, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu supaya dapat kami memahami dan dapat kami mengerti firman yang telah kami dengarkan ini Bapak Yahweh, dan kami bisa dapat menerapkannya dalam kehidupan kami setiap harinya di dunia fana ini. Dan Bapak Yahweh yang maha mengampuni, ampuni juga semua salah dan dosa kami, baik itu yang kami sengaja maupun tak sengaja, baik itu dalam pikiran, perkataan maupun dalam perbuatan kami. Dan Bapak Yahweh, doa kami ini Bapak Yahweh kami panjatkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, yang dia adalah Mesias, Bapak Yahweh sendiri, Sang Juru Selamat manusia bagi yang percaya padanya. Amin. Sekian, kita jumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain. Haleluya, amin. Sekian, jangan lupa video ini bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara tekan like, share, dan tekan subscribe. Dan kita jumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Amin. Sampai jumpa.